Kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan, sebab Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Yang mau bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa besarnya kebaikan Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Kasih setiamu betapa besarnya kebaikan-Mu. Kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus Tuhan. Kasih setiamu betapa besarnya kebaikan-Mu. Kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus persiapkan setiap apa yang menjadi milik Tuhan di pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami di pagi hari ini. Engkau izinkan kami Tuhan untuk hadir menikmati ibadah pada pagi hari ini, menikmati hadirat-Mu, dan biarlah setiap pujian kami bisa menghiasi tata kekudusan-Mu di pagi hari ini. Dan tiba
mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami akan membawa setiap korban-korban kami di hadapan Tuhan. Korban persepuluhan, pembangunan istimewa, bahkan korban-korban yang lain, korban tantangan. Tuhan mari memberkati, kuduskan, sehingga ketika kami memberi, Tuhan kami memberikan dengan hati yang tulus, dengan sukacita Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Terlebih ajar kami Tuhan untuk memberi persembahan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Haleluya. Yesus, mari membawa setiap persembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus jawaban. Sungguh
kita membuka sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1. Maaf ya. 2 Tawarik 26 pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sudah dapat? Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang ibu bapak saudara sekalian untuk kita berdiri sama-sama. Saya baca yang ayat pertama dan terakhir kita sama-sama. 3, 2, 1. Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Dia memperkuat Elat dan mengembalikannya sebagai Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan Yehoyam. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya beri judul tema daripada kitab firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini adalah awali hidupmu dengan baik dan akhiri dengan baik juga. Kita melihat Raja Uzia yang masih belia umur 16 tahun. Dia sudah dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Saya beri tema awali hidupmu dengan baik dan akhiri dengan baik. Banyak kali kita banyak orang mengatakan bahwa kalau seorang mengawali hidupnya dengan baik, itu akan baik selamanya. Terus ada juga banyak orang mengatakan kalau itu orang hidupnya jahat, dia akan jahat sampai akhir hidup, sampai di akhir nyawa menjemput dia. Tidak demikian saudara-saudara. Nanti ada kita mendengar selanjutnya. Tidak semua, kadang-kadang diawali dengan baik, di pertengahan dia jahat, terus di akhir terakhirnya lagi dia dengan baik. Raja Uzia mengawali hidupnya dengan baik. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Yang ayat kelima, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajari supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Banyak di hari-hari ini kita tidak tahu jati diri kita. Kita sudah dipanggil Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah bertobat dan hidup lahir baru, tapi kita hidup sembarangan. Akhirnya banyak orang hidupnya diawali dengan baik, bersukacita, dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup buah-buah dengan buah Roh. Tapi di pertengahan, di akhir-akhirnya dia hidup dalam kejahatan, sama seperti Raja Uzia. Nanti kita dengar selanjutnya. Raja Uzia, dia dinobatkan masih muda, umur 16 tahun. Dinobatkan dia menjadi raja di Yehuda, di Yerusalem, di Yehuda, dan selama memerintah selama 52 tahun. Tidak gampang dia memerintah 52 tahun. Banyak mungkin dia mengalami hal-hal, tapi dia raja yang baik dan apa saja yang diperbuatnya dia berhasil. Kita buka di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2.
Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa saja di perbuatan kita akan berhasil. Kita lihat janji-janji di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di segala bangsa di bumi. Jika engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan perintahnya Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita mendengar suara Tuhan baik-baik, Tuhan akan mengangkat kita. Dan bukan kutuk, melainkan berkat. Dan Raja Uzia mencari Allah. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi hidup kita harus selaras dengan standar Tuhan dan bukan standar kita. Banyak kali hidup kita tidak selaras dengan standar Tuhan, hidup sembarangan. Saya mau menceritakan bagaimana ada satu cerita ini cerita yang nyata. Satu pendeta dengan, saya tidak usah disebut namanya, pendeta itu sama aliran kayak kita, jemaatnya banyak, istrinya dipakai Tuhan luar biasa, dia di kota Surabaya. Itu sempat heboh pada 3-4 bulan yang lalu. Itu pendeta, dia berkhotbah tentang percabulan, perzinahan, semua dosa-dosa yang ada di Alkitab itu, segala kebenaran firman dia khotbah. Apa singkat cerita saudara-saudara sekalian? Saya ambil hikmahnya. Di hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan jatuh, anak-anak Tuhan jatuh, pelayan-pelayan Tuhan jatuh, karena hidupnya tidak diawali dengan yang baik. Terakhirnya dengan yang baik. Di awal baik karena tidak bergantung dengan kebenaran firman Tuhan, tidak bergantung dengan Roh Kudus, tidak bergantung dalam kebenaran firman, tidak hidup dalam doa. Sehingga ini hamba Tuhan singkat cerita sempat viral, sempat heboh di dunia maya, mempermalukan sama sekali. Apa yang terjadi ini hamba Tuhan? Ada satu keluarga ini orang kaya, pengusaha, orang Chinese ya. Dia rupanya yang membantu itu gereja. Itu gereja ini sampai besar, sampai pokoknya bapaknya dia yang bantu. Dan dia mempunyai posisi yang penting di itu gereja. Singkat cerita, ada satu anak gadis umur 12 tahun atau 10 tahun, cantik ini anak. Dititiplah ini anak kepada kedua hamba Tuhan ini, gembala, istilahnya gembala ini, bapak dan ibu ini orang tersebut dari pendeta. Satu ketika ini pendeta yang khotbah luar biasa, yang saya kenal itu istrinya. Kalau saya kenal dengan kita semua, kalau pelayan-pelayan Polda semua istrinya, dia dipakai Tuhan luar biasa, istrinya lebih bagus daripada suaminya. Tapi suaminya juga hamba Tuhan, pendeta gembala. Dan singkat cerita, tersiar kabar waktu ini anak remaja dari kecil kan tinggal di pastori, kan tinggal di rumah pendeta gembala itu. Singkat cerita, dia sudah remaja, dia mungkin kuliah, dia sampai dia mau menikah. Satu ketika dia waktu mau menikah, dia tidak mau didoakan oleh pendeta di gembala. Bapaknya tanya, kenapa kamu? Saya tidak mau, saya mau ini. Pokoknya dia nangis, pokoknya dia ini, dia mau menikah dengan suami yang pokoknya dia pada saat itu, singkat cerita ya, saya persingkat, menikah waktu dia mau diberkati dia tidak mau. Mereka kaget karena ini mereka punya gembala udah bertahun-tahun, anak ini dititip kepada ini satu pendeta ini dengan istrinya ini. Dan akhirnya terbongkarlah, ternyata ini pendeta yang mencabul ini anak. Tiap hari dibayangkan di dalam ibadah yang kudus ini, dia doa, ajak ini anak doa, habis itu mereka bersetubuh seperti layaknya suami istri. Ini dia bongkar, saya lihat itu video waktu dia di interview dengan itu polisi dengan semua ini. Kita terpukul, kita juga hamba Tuhan, kita terpukul. Tuhan, kami belum benar di matamu juga Tuhan. Kita harus berhati-hati. Dan akhirnya
ini hamba Tuhan ini dia menyangkal. Dia bilang karena dia kan orang terpandang, orang hebat, orang terkenal, terus korbannya hebat luar biasa, istrinya juga, jemaatnya ribuan. Dan akhirnya mungkin ibu-ibu kali mungkin dengar atau enggak dengar, tapi ini saya sampaikan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini anak bercerita terus terang bahwa dia dipakai seperti kayak istrinya. Ketika istrinya keluar khotbah, keluar daerah, terjadilah itu. Dibawa ke satu mimbar, kalau dia mau bersetubuh berdoa dulu. Bayangkan saya dengan dia punya ini. Berdoa dulu, dan dia juga ngomong persoalan itu di polisi, di semua pengacara, apa semua pendeta ini. Dan pendeta ini nyangka luar biasa. Akhir cerita terbongkarlah. Bapaknya kecewa mati kepahitan dengan hidup balas sidang ini. Kepahitan yang luar biasa. Dengan ini nggak sangka, katanya dia yang membangun itu gereja, yang ini maksudnya sumbangsi yang terbesar, mendukung itu gereja. Terus ini anak gadis yang cantik. Jadi waktu ditelusuri, ketika dia nyangka ini pendeta bilang begini, habis waktu saya lihat dia kayak anak gadis remaja yang harum yang anak mulia yang katanya saya langsung ini katanya. Padahal waktu di ini dia nyangka luar biasa. Tapi ketika anak ini diperhadapkan di depan polisi, di depan ini dia akhirnya mengaku di pendeta. Sekarang itu pendeta di penjara saudara-saudara sekalian. Dan satu lagi cerita yang lain, nama John Kay. Kita lihat John Kay itu booming ya di Jakarta, dia preman, tato semua. Terus tiba-tiba dia kepala preman di Jakarta, polisi-polisi aja takut. Akhirnya dia ini di John Kay ini dia bertobat, bersaksi sampai Gilbert, angka-angka dia pokoknya bilang dia udah bertobat ini. Dan akhirnya kemarin saya dengar di medsos dia ditangkap kembali dengan apa? Cuma persoalan sepele memperebutkan harta keluarga, sehingga dia terlibat menyuruh orang membunuh orang. Nah, ini kilas dari cerita ini, bahwa hidup kita tidak jadi jaminan walaupun hamba Tuhan, walaupun anak Tuhan, orang percaya. Langkah-langkah terakhir yang menentukan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak jaminan kita akan berjuang, tidak gampang. Ini Raja Uzia, nanti kita lihat, dia umur 16 tahun, dia sudah jadi raja. Tidak ada raja yang lama seperti Raja Uzia ini, memerintah selama 52 tahun. Raja ini dia hebat, dia ahli pertanian, ahli petani, terus ahli peperangan juga. Pokoknya semua dia pintar, dia ahli dalam itu. Lagi saya lanjut ya. Ada 4 ya perikop. Kita harus awali hidupmu dengan baik dan akhiri dengan baik juga. Yang pertama Raja Uria. Ya, mengawali hidupnya dengan baik. Raja Usia. Yang kedua, Raja Uzia mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 18. Tadi kan sebenarnya cuma sampai ayat 5, tapi kita akan kupas ini supaya kita mengerti. Yang kedua, Raja Uzia mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berbuat setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Dan ayat 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Jadi Raja Uzia mengakhiri hidupnya ternyata dengan tidak baik dalam ayat 16 sampai 18 ini. Dia melakukan
Karena ketika dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati sehingga dia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan. Banyak kali kita demikian. Kita mungkin sudah diberkati, sudah dapat pekerjaan, sudah dapat jodoh. Mungkin yang di sebelah sini dengan ini, aduh kenapa saya di sebelah sana Tuhan, pendeta saya tahu, saya berdoa sama ini. Sudah dapat jadi dengan Tuhan, dia lupa, dia tinggalkan Tuhan, dia tidak setia lagi ke gereja. Contoh ini ya. Nah ini Raja Usia demikian. Di dalam ayat 10 tadi, di dalam ayat 23, 2 Tawarik ayat 23, dia dikenal. Oh ya, ayat 7, sorry ya. Ayat 7, Allah menolongnya terhadap orang Filistin. Tuhan bayangkan menolong dia terhadap orang-orang Filistin, musuh-musuhnya, dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meunim. Ayat 8, orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia, namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatan yang besar. Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara di padang gurun. Ini saya bacakan sekilas bagaimana dia Raja Usia sangat hebat. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, masih kecil tapi dia sangat luar biasa. Dan menggali banyak sumur karena dia banyak kepintaran. Banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena dia suka pada pertanian. Selanjutnya ayat 11. Selain itu Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera, dan penata usaha Maesya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Jadi Raja Usia ini ternyata setelah dia mengawali hidupnya dengan baik, dia setia mencari Tuhan sehingga membuat semua apa saja diperbuat selalu berhasil. Ternyata di dalam ayat perikop yang kedua, dia mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Nanti kita lihat contoh-contoh siapa-siapa ada di tokoh-tokoh di Alkitab yang mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Mari kita melihat di dalam Rasul Paulus. Kita buka di dalam Kisah 9 ayat 1. Ya, supaya cepat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Berkobar-kobar. Ini Paulus dulu sebelum dijamah Tuhan jadi hamba Tuhan, dia bernama Saulus. Dia berkobar-kobar, dia mau membunuh. Di dalam Kisah 8 ayat 1a, membunuh murid-murid Tuhan. Sangat jahat Paulus. Tapi Paulus, nanti kita lihat, dia mengawali dengan baik, tapi akhir hidupnya dengan baik. Itu contohnya, itu Paulus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Bayangin dia menyetujui Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dia menyetujui, sangat jahat itu Rasul Paulus sebelum dia dijamah Tuhan. Dulu dia namanya Saulus. Tapi dia diawali dengan baik. Lalu Paulus di dalam Kisah 8 ayat 3, lalu Paulus menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi Paulus yang dulu bernama Saulus juga setuju bahwa Stefanus harus mati dibunuh. Nah yang kedua, ada 5 contoh dalam Alkitab, yaitu 1 Raja Usia, dan kedua Paulus, dan ketiga kita lihat Ratu Isabel. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 32 dan sampai 34. Saya buka Alkitab. 2 Raja-Raja 9 ayat 32 sampai 34. Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang dipihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya. Jadi dia sangat ratu yang jahat. Ratu yang jahat diawali dengan jahat dan jahat.
Itu di dalam 2 Raja 9 ayat 32 sampai 34. Sampai 34, 32 sampai 34. Lanjut lagi. 2 Raja 9 ayat 32 sampai 34. Ini 33, 34-nya. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian dia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkan dia, sebab dia memang anak raja. Kubur kagak ada harganya dia mati dengan tidak ada harga, tapi karena dia anak raja, akhirnya Raja Yehu bilang kuburkan dia karena dia anak raja. Jahat, kita kan tahu pernah baca waktu Isabel ya. Dia anak raja, dia hidupnya diawali dengan kejahatan, akhirnya juga jahat. Yang keempat, kita lihat Daud, Raja Daud. Diawali dengan baik, di pertengahan melakukan hal yang jahat. Tapi dia berakhir dengan baik. Daud pertama itu bagus luar biasa. Pertengahan dia jatuh di dalam perzinahan. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya ketika dia santai-santai di atas suatu istana ya, kalau tidak salah ya, di atas suatu istana dia lihat ada orang mandi, si Bathsheba mandi. Akhirnya karena dia raja, dengan sombongnya tidak panggil dia. Akhirnya mereka singkat cerita, mereka melakukan hubungan yang sebagai yang tidak berkenaan suami istri, dan akhirnya mungkin rakyatnya tidak tahu, semua wakil-wakil yang ada di situ, dia pun staf-staf tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan akhirnya dia ditegur oleh Nabi Nathan, hamba Tuhan. Hamba Tuhan kasih tahu dia. Tapi akhirnya cerita di dalam 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 5, mari kita lihat hal yang jahat dan berakhir dengan baik. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 5. Dalam bagaimana Raja Daud pernah jatuh di pertengahan ya, bukan di awal, di pertengahan. Kita semua pasti pernah jatuh dengan mulut, jatuh dengan perbuatan, perkataan, tindakan, sikap. Tapi kita jangan jatuh lagi, ulang lagi, jatuh lagi. Gitu. Kita bangkit supaya hidup kita berkenan. Kita lihat di toko-toko yang ada di Alkitab, akhir mereka biar mereka hebat, akhir mereka akan ngeri. Tuhan pernah bayangkan dulu aja Tuhan, orang-orang dulu aja Tuhan tidak perhitungkan, apalagi kita. Kita mungkin tuh waktu kita buat dosa, Tuhan gak langsung hukum mati di situ atau kalau zaman dulu ditikam-tikam di tombak-tombak atau dibunuh. Sekarang ini zaman anugerah, terus kita mempermainkan kasih karunia anugerah Tuhan dengan ulang-ulang dengan sia-sia. Nah, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas suatu istana. Tampak kepadanya dari atas suatu itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Kalau tidak salah itu perempuan punya suami ya. Punya suami. Waktu mau berperang dia suruh suaminya dia nggak tahu berperang, dia suruh di paling muka, makanya meninggal toh. Kalau tidak salah. Betul toh? Oh itu Uriah ya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Bathsheba binti Eliam, binti Eliam, istri Uriah orang Het. Dan suaminya itu tidak tahu berperang karena dia udah naksir. Itu jahatnya tuh roh najis, roh percabulan di zaman ini. Setan kejar luar biasa untuk menghancurkan rumah tangga Kristen, menghancurkan pemuda dan pemudi, menghancurkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terutama juga. Kita harus hidup hati-hati di daerah ini. Yang tadi saya cerita ini pendeta, malu kita pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia udah dengar lah. Dia dihukum penjara 15 tahun. Bayangkan dia itu gembala, dipercayakan titip anaknya. Karena itu anaknya senang dengan anak itu, ibu gembala, maksudnya perempuan juga. Jadi dia nggak mau tinggal di orang tuanya, mau tinggal di situ. Jadi dia sekali-sekali aja pulang ke orang tua. Singkat cerita sampai dia menikah. Itu luar biasa. Terbongkar semua dosa yang terselubung yang disembunyikan di hadapan manusia akan diungkap cepat lambat. Demikian juga di Raja Daud. Dia sembunyikan
Tapi apa yang terakhir? Dia bertobat, saudara-saudara. Kita buka di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. 2 Samuel pasal 12. Oh ya, ini saya baca dulu ya ayat 4 ya. 2 Samuel 11 ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan. Artinya mereka habis berhubungan badan. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dan apa ceritanya yang terakhir? Hamillah ini si Batseba. Terus ketika sesudah itu habis cerita, tidak, saudara-saudara, tidak habis cerita begitu. Akhirnya kalau kita baca selanjutnya, itu Raja Daud dia dapat pengampunan, ditegur sama Nabi Nathan bahwa kamu sudah melakukan ini. Tuhan yang kasih tahu. Dia ngakuin, dia tidak malu, dia ngaku bertobat. Tapi anak imbas dari dosa perbuatan, memang diampuni dosa, tapi perbuatan tetap berlaku. Hamil anak istrinya di Batseba, anaknya mati. Tuhan bilang anakmu akan mati. Dia akui semua itu. Itu konsekuensi kalau kita buat dosa, hati-hati kita melangkah. Memang zaman anugerah ini kayaknya sekarang nih saya lihat orang seenaknya main-main dosa. Tapi konsekuensinya itu akan kena di anak cucu turunan kita. Itu ada ya di Yeskiel. Kalau bapak tidak bertobat, turun ke anak kedua, anak keturunan ketiga, keempat begitu. Ngeri. Ini Raja Daud, Tuhan masih sayang. Di akhir-akhir hidupnya dia mengakui semua. Aduh kalau dia baca di cerita itu semua anak-anak yang nggak benar semua. Pokoknya kacau balau semua. Akibat dia cuma gara-gara hal-hal yang sepele demikian gitu. Sudah dosa ada dua, dia membunuh dengan berzina. Itu keinginan daging. Matikanlah keinginan dagingmu. Keinginan daging ini jangan salahkan setan. Setan ada kritik-kritik ketawa. Jadi dikritik setan, kalau kamu yang berbuat jahat baru salahkan saya. Setan ketawa ini. Singkat cerita saya mau bersaksi ini tentang anak saya bukan ada di sini. Ditanya saya, di mana ada di Alkitab Tuhan bilang apa tidak boleh merokok? Sebenarnya tidak ada. Tapi Tuhan bilang ada di firman Tuhan sedinya. Tubuhmu adalah baik Allah. Siapa yang membinasakan dia? Iya. Di berapa? Iya. Pertama Korintus kalau tidak salah juga. Iya. 16. Coba kita. Iya. Pertama Korintus. Ayat 3 ayat 4. Pertama Korintus 3 ayat 16. Coba baca dulu supaya kita tahu. Agar saya bisa tahu ngomong begitu. Dia tidak ada di sini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah dan bahwa Allah dia di dalam kamu. Terus saya bilang begini, saya tambah lagi, siapa yang membinasakan tubuhnya, Tuhan akan binasakan. Sampai dia sambil begini. Ya. Itu salib saya dua. Kita semua jangan pikir kita semua anak Tuhan di sini ada salib, ada betul semua, ada beban, ada tantangan. Terus saya bilang, memang tidak ada di Alkitab, tapi ada di pom bensin. Pom bensin. Kalau di pom bensin, dia betul ada di pom bensin. Di situ ditulis apa? Dilarang merokok. Kami coba di situ. Orang Mesir dilarang merokok di pom bensin. Nah di pom bensin saya tidak terima, apalagi surga terima kamu. Saya ngomong terus. Nanti belum waktu itu. Tadi malam dia waktu kok. Belum satu. Aduh saya nih, didik anak-anak saya nih takut Tuhan semua sekolah minggu buat kemah semua masih 3 tahun Pak itu belum bertobat masih Katolik. Didik kuliah pengaruh pergaulan, pulang kuliah bawa itu penyakit yang demikian. Apa begini terus kita bilang, begini kita hamilin mereka? Tidak, kita doakan mereka. Terus saya omong terus.
saya ngomong bukan untuk ngomong orang lain. Dia kerja, dia ini kasih perpuluhan di sini, kok dia ngomong jalan terus. Saya nangis Tuhan selamatkan dia tuh. Saya nangis betul. Malam saya sebut terus semua anak saya. Sebelum saya berdoa di sini berdoa buat terima. Kita semua punya beban dan masalah. Mari kita lanjut ini Raja Usia. Jadi kisah Raja Usia ini saya tadi sudah jabarkan bagaimana Raja Daud. Ini saya keluar, kita sudah lihat di dalam Samuel. Ada satu lagi yang terakhir, kelima, Timotius. 1 Timotius 1 ayat 18. Ternyata dia sangat baik. Diawali dengan baik dan diakhiri dengan baik. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi saya sekilas memberitahukan ini tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini untuk membuka paradigma kita, pikiran kita, bahwa kita hidupnya harus hati-hati. Dan Raja Usia ini dia tidak gampang. 50 berapa? Iya, kita ulang lagi. Dia 58 tahun ya, kalau nggak salah. 52 tahun. 16 tahun pada waktu dia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Sangat berhasil, luar biasa. Tapi yang ketiga, tadi Raja Usia mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Dan kita lihat, saya sudah kasih contoh-contoh, ada 5 tokoh tadi. Dan kita buka di dalam Wahyu 22, sebelum saya lanjut ketiga, ayat 11 sampai 12. Bahwa hati-hati kita harus melangkah hidup kita. Dunia di akhir zaman semakin bukan tidak baik. Jangan pikir ini coronavirus, sudah selesai. Nanti akan ada lagi. Lebih yang parah ini, memang Tuhan akan mempersiapkan kita di saat-saat ini. Kita lihat kita sekarang duduk jarang-jarang loh, nanti lebih akan dipersulit lagi. Itu bukan terjadi di Kupang aja, tapi di seluruh dunia. Manusia akan semakin jahat dalam Wahyu 20. Barang siapa yang berbuat jahat, dia terus berbuat jahat. Tuhan bilang begitu. Ini firman Tuhan, bukan kata saya ya. Nah, kalau sudah ditegur-tegur, ulang-ulang ribuan kali Bapak Tuhan dalam berbagai versi. Versinya Pak Ayub, versi saya, versi Ibu Gembala, Pak Yotam, Mbak ini. Ulang-ulang ngomong tentang dosa itu saya tidak bertobat. Itu salah saya, salahkan setan, salahkan Tuhan. Tidak. Firman Tuhan bilang, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan diri. Itu firman Tuhan katakan. Kita mau pilih yang mana, mau kudus atau cemar? Dan di dalam Daniel 12 ayat 10, mari kita buka, coba. Mari kita buka. Jangan hidup kita diakhiri dengan yang baik, terus diakhiri dengan tidak baik, sama seperti Raja Usia. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Banyak orang kita akan diuji. Orang-orang fasik itu apa arti orang-orang fasik? Dia setengah Tuhan, setengah rohani. Setengah Tuhan, setengah dunia. Setengah dunia, setengah Tuhan. Kalau dia terikat dengan dosa, dia tidak memahami ada selubung yang menyelubungi pikiran lagi. Sehingga dia pikir dia melangkah, dia baik-baik saja. Tuhan yang tegur. Tuhan tidak bikin apa-apa. Memang Tuhan tidak tegur. Tapi nanti endingnya, akhir hidupnya, ngeri. Bisa jadi kita lagi saya khotbah gitu, saya putus nafas. Ada pernah bantuan tuh bagi khotbah jatuh. Terus kalau kita nggak ada hidup dalam Roh Kudus, kita nggak ada hidup dalam kebenaran, kita kemana? Tuhan tidak perhitungkan kita punya yang awal, kita bantu gereja, kita buat sesuatu, pelayanan hebat-hebat, sembuhkan orang. Tuhan tidak perhitungkan, dihapus itu semua. Yang Tuhan perhitungkan itu akhir endingnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita jaga rumah tangga kita, anak-anak kita, doakan. Saya ada anak 4,
saya punya salib untuk anak saya, doakan tetap. Karena memang selama hidup kita tetap salib itu harus ada, supaya kita jangan sombong kayak seperti ini Raja Usia. Dia sombong setelah dia punya semuanya, dia disanjung-sanjung sama daerah-daerah tetangga-tetangganya. Dia disanjung, kan memang dia sangat luar biasa. Disanjung-sanjung dia jadi sombong. Nah, nanti bagaimana dia nanti sombong, nanti baru kita lihat ya. Akibat kesombongannya, Raja Usia ditimpa penyakit kusta. 2 Tawarik 26 ayat 19 sampai 20. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Marah dia, sementara meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Karena dia begini, ayat 18, dia masuk ke dalam rumah Tuhan di atas, mungkin atas altar ini, atau dia melayani yang tidak menurut petunjuk Tuhan. Dia membakar ukupan. Nah, di situ ada imam-imam keturunan Harun yang sudah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Jadi saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita di akhir zaman ini, di zaman yang real ternyata ini, kita lihat ini, kita sudah main nggak hidup dalam kebenaran, kekudusan, main-main, setengah-setengah saja. Kadang-kadang di atas ini kan altar kudus. Dulu saya lihat waktu kita Roh Kudus bekerja luar biasa di karisma sini, sampai nubuat, sampai dibilang naik di sini saya boleh. Sekarang siapa juga boleh di sini. Aduh, nah itu contoh. Nah itu Raja Usia melakukan hal yang tidak berkenan, sehingga imam-imam yang telah dikuduskan itu keluar. Berhak yang membakar ukupan, dia tidak berhak membakar ukupan, tetapi imam-imam itu yang berhak, yang keturunan Harun. Kedua, keluarlah dari tempat tulis itu karena engkau telah berubah setia. Langsung dia marah-marah, dia pikir dia raja, dia sudah memerintah 52 tahun. Sampai tegur-tegur saya banyak kali sekarang begitu lah. Bilang Bapak Tuhan saya menegur, saya kita menasihat, saya memperlakukan, saya mau ditegur. Mereka ini apa ini balik dari dalam ini. Nah ini terjadi pada Raja Usia. Dan apa yang terjadi? Usia sakit kusta. Nah kusta itu zaman dulu diasingkan, dikucilkan. Mungkin kita tidak sakit kusta, tapi kita akan mengalami kusta-kusta rohani. Kusta-kusta yang dosa yang disembunyikan, menghambat keselamatan, menghambat berkat, menghambat hubungan kita dengan Tuhan, menghambat kita masuk surga. Itu kusta-kusta yang kita harus bongkar, kita harus sadar, kita harus selesaikan di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan Usia akhir hidupnya ngeri, saudara-saudara. Memerintah 52 tahun tidak segampang, dipakai Tuhan luar biasa, berhasil apa itu? Akhirnya tahu nggak, matinya dikucilkan, kuburkan nenek moyangnya, dikucilkan, tidak ada harganya. Kita bisa apa? Terus kita zaman anugerah, zaman kasih karunia bermain-main di dosa. Kita harus takut dengan Tuhan. Ayat ketiga, akibat kesombongan Raja Usia di tempat penyakit kusta, tadi kita sudah dengar. Raja Usia membakar ukupan di tangannya. Baru dia tegur, marah lagi pada imam-imam Tuhan. Timbullah penyakit kusta dan darinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Dan yang terakhir, akhir hidup Raja Usia di dalam 2 Tawarik ayat 26, Tawarik 26 ayat 11. Mari kita lihat, selain itu Usia mempunyai Raja Usia sakit kusta ayat 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pemasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam, bukan Bapak Yotam ini, Bapak Yotam ini, dan Yotam, ternyata nama Yotam ada di Alkitab. Bapak Yotam kita, Pak Pendeta, bukan anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Usia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian dia mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan dikuburkan di samping
ladang nenek moyangnya. Jadi kesimpulan dari semua ini kita harus menjadi memulai hidup dengan baik dan akhiri dengan baik. Saya sudah menjabarkan semua banyak, ada mungkin sebenarnya banyak sih di Alkitab. Simpson itu, ya, Simpson itu juga sama. Dia ada kelemahan di rambutnya ya. Itu juga dia dipakai Tuhan luar biasa, diakhiri dengan ini. Salomo juga sama. Banyak, tapi ini saya cuma 5 aja. Terus ada, ternyata kita hidup tuh bukan jadi jaminan, dia pertama baik, terus akhirnya nanti selamanya dia baik. Tidak. Kita harus berjuang untuk mempertahankan kebaikan itu intinya. Terus jangan kita seperti Ratu Isabel yang memang dia jahat dari awalnya, akhirnya dia jahat. Jangan kita seperti Daud. Jangan Isabel. Kita lihat Daud baik, pertengahannya jahat, akhirnya dia bertobat, surga menanti. Tapi kita harus seperti Timotius, diawali dengan baik, diakhiri dengan baik. Nah, dengan apa kita mempertahankan itu? Kita harus setia kepada Tuhan sehingga kita bisa bertahan dari itu. Bergaul dengan komunitas-komunitas yang anak Tuhan, yang berintegritas, yang punya mendukung kita, memotivasi kita untuk kita bertumbuh dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan hal-hal yang tidak baik, kita jadi tidak baik. Ada kan dibilang firman Tuhan, Amsal bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Contoh, kita bergaul dengan orang-orang yang di pinggir jalan sana yang pemabuk, biar dia tidak pemabuk, dia jadi akan pemabuk. Terus bergaul dengan orang yang berzina, aura perzinannya dia disembunyi. Saya lihat di video, saya bilang lagi sama perzinaan. Saya lihat itu video itu pendeta gagal, baru di umur mungkin, istrinya cantik sekali, bisa begitu Tuhan, tersembunyi selama 6 tahun, 12 tahun teman-teman. Dia umur 12 sampai dia menikah, umur 20 berapa kali menikah. Tersembunyi itu dosa, tapi dosa yang disembunyikan akan disingkatkan. Tidak bisa, dan dia akan menerima, harus tanggung akibat dari dosa perbuatan. Mungkin dia diampuni Tuhan, diampuninya lewat dia bertobat di penjara. Nah, di hari ini saya cerita tentang pendeta, saya juga berbicara, saya juga diadu. Saya juga pernah jatuh dalam perkataan, perbuatan, perilaku. Kan kita jangan jatuh dalam dosa yang lubang yang sama. Kita mau bangkit bangun. Seperti ini yang saya sudah ceritakan ini. Seperti Raja Usia ini, dia dari awal baik, kesian, tragis. Akhirnya dia diakhiri dengan yang tidak baik. Sehingga firman Tuhan sedemikian jauh, kiranya dari firman Tuhan ini kita renungkan, menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja. Kita harus hati-hati dalam kehidupan kita, karena hidup ini tidak gampang. Kita harus berjuang, bayar harga tiap hari, bayar harga di hadapan Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut akan Tuhan. Itu perjuangan kita. Saya undang kita semua berdiri dan
Bapa di surga, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang di tempat ini mengalami hal-hal yang Tuhan, yang kami tidak terungkap di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan hamba Tuhan, yang datang dengan beban yang berat, masalah-masalah yang tidak terselesaikan, dosa yang tidak diampuni, tapi oleh firman-Mu, oleh pengampunan Tuhan dan kebenaran firman-Mu Tuhan selesaikan Tuhan di dalam nama Tuhan. Beri jalan Tuhan dalam masalah pekerjaan, persoalan kehidupan rumah tangga, anak-anak dan persoalan Tuhan pemuda dan pemudi. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan tolong dan beri jalan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong dan memberi pertolongan ya Tuhan. Terima dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Kami berdoa juga buat yang menderita sakit penyakit, sakit jasmani maupun sakit rohani. Tuhan, kalau Tuhan mereka mengenal Tuhan sudah berdosa Tuhan ampuni. Di dalam kitab Yakobus Tuhan dalam firman-Mu berkata, dosa diampuni, penyakit disembuhkan. Dalam Yakobus 16 ayat 5 Tuhan. Kami klaim firman-Mu itu Tuhan. Pada saat ini mungkin mereka ada menderita sakit penyakit yang ringan maupun yang berat. Hamba sangat terbatas Tuhan. Tapi Allah Roh Kudus yang tidak terbatas itu sanggup mengangkat kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang diderita. Angkat tanganmu dan terima dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Pulihkan Tuhan dan sembuhkan Tuhan. Sehingga mereka boleh kelegaan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Persatukan kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kami berdoa juga pada sore Tuhan. Kami pertaruhkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati pada sore Tuhan. Dari rakyat 1, 2, 3, 4. Tuhan kunjungi mereka semua ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami. Tapi Allah Roh Kudus yang tidak terbatas sanggup Tuhan melindungi, menolong mereka, mengunjungi mereka ya Tuhan. Kalau mereka lemah, Tuhan beri kekuatan. Di dalam mereka susah, Tuhan beri mereka Tuhan penghiburan. Di dalam mereka kesusahan dan kesusahan, Tuhan beri mereka kelegaan. Di dalam kalau mereka Tuhan mencoba, Tuhan beri kemenangan. Di dalam mereka sakit penyakit menderita ya Tuhan. Engkau pulihkan dan sembuhkan. Janda-janda fakir miskin Tuhan. Engkau memberkati mereka yang janda-janda yang berharap kepada-Mu. Engkau menjadi bapa buat janda-janda, buat yatim piatu jadi orang tua, buat orang-orang fakir miskin Tuhan. Engkau memberkati mereka seperti Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala kami ya Tuhan. Bapak gembala kami ya Tuhan. Kami melihat hari lepas hari Tuhan Engkau tetap memproses hidupnya. Kami melihat Tuhan kesehatan berangsur-angsur pulih dan kami percaya. Kami tidak melihat yang tidak kelihatan, tapi kami melihat yang kelihatan. Tapi kami tidak melihat yang tidak kelihatan. Itu adalah iman bahwa Tuhan sanggup, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Berapi hamba memberi kekuatan kesehatan untuk panjang. Ibu Gembala juga berkati hikmat akal budi dan pewahyuan dari surga. Tuhan, kebaikan-kebaikan dari Allah dan kemampuan ilahi mengawali hamba-Mu Tuhan. Dengan mampu Tuhan membimbing, menuntun dan Tuhan percaya kami sebagai pemimpin dan ibu gembala mengayomi Tuhan. Pimpin Tuhan, umat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan Tuhan kepada beliau Tuhan. Tuhan beri kekuatan kesehatan berpanjang. Berkati anak-anaknya yang pertama, yang kedua, ketiga, dan empat, cucu dan mantu. Semuanya Tuhan berkati Tuhan. Wakil gembala kami semua Bapak Tuhan. Bersatukan kami di dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga Tuhan yang memimpin, pemimpin pujian, semua singa, sobri dan yang semua beraktivitas pada pagi. Tuhan berkati Tuhan. Mereka juga mempunyai beban masalah kehidupan. Masalah anak, masalah pemuda, masalah kehidupan, karir apapun bentuknya Tuhan. Tuhan yang lebih tahu daripada hamba yang berlaku. Tuhan memberi pertolongan mencari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para stafnya Tuhan,
anggota DPR, oh Tuhan, MPR Tuhan ada di pusat, Tuhan, maupun lembaga-lembaga MPR dan DPR ada di pusat, maupun Tuhan pemimpin negara kami yang tertinggi sampai yang terendah, yang ada di seluruh provinsi ini, seluruh Indonesia Tuhan. Berkati lembaga-lembaga Tuhan, kepolisian, angkatan darat, laut udara. Berkati Tuhan gubernur, wakil gubernur Tuhan, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai para staf yang terendah itu RT dan RW. Permandikan mereka dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Hikmat akan budi Tuhan, pewahyuan dan padamu juga Kau berikan kepada mereka sehingga mereka memimpin negara ini dengan adil dan makmur. Pulihkan bangsa negara kami Tuhan dari Tuhan virus Tuhan yang telah Tuhan mewabah di bangsa negara kami. Kami tahu Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bergantung mendapat pertolongan, perlindungan yang istimewa Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang Tuhan dari seberang Hindu, Buddha Tuhan dan lain-lain Tuhan. Tuhan berkati mereka juga umat pilihan Tuhan, umat ciptaan ya Tuhan. Berkati Tuhan bangsa negara kami, pulihkan bangsa negara kami Tuhan dari krisis politik, ekonomi, budaya Tuhan dan agama yang menimpa bangsa negara kami, sehingga berjalan dengan baik. Karena keamanan bangsa negara kami adalah keamanan kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan leluasa. Ketika kami beribadah dengan leluasa Tuhan, kami dapat bebas Tuhan, menginjil Tuhan, memberitakan keselamatan dan banyak jiwa-jiwa ditobatkan untuk kerajaan. Selamatkan bangsa negara kami, selamatkan penduduk dunia. Dan kami berdoa Tuhan, ada aktivitas Tuhan, gereja-gereja yang beribadah pada saat ini Tuhan, hari Minggu ini Tuhan, baik di Kota Kupang, di seluruh Indonesia, maupun di seluruh Kota Kupang, maupun di seluruh dunia. Tuhan berkati ulang semua Bapak Tuhan, yang melayani Tuhan, dari yang terkecil sampai yang Tuhan terbesar. Tuhan berkati semua, sehingga semua mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali Tuhan ke rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan, menyertai kami dalam perjalanan Tuhan, baik dalam berjalan kaki Tuhan maupun yang berkendaraan. Tuhan tibakan kami dengan selamat, sehingga tiba dengan selamat sampai di rumah tangga kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan ya Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Apabila kami setia beribadah Tuhan, janji-Mu Tuhan bahwa roti dan makanan kami diberkati, sakit penyakit hilangkan. Itu janji firman-Mu, kami klaim. Tidak sia-sia kami ada pagi hari ini beribadah kepada-Mu. Mungkin firman ini Tuhan tidak sehebat yang disampaikan hamba Tuhan, tapi firman ada benih-benih yang sedikit itu menjadi rema yang kuat bagi kehidupan kami, menjadi pegangan buat kami Tuhan, untuk keselamatan yang kekal kami dapat melalui. Terima kasih Tuhan. Hanya Roh Kudus yang tidak terbatas yang melampaui segala pemikiran hamba, melampaui segala pemikiran hamba Tuhan, dapat menjangkau Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan tidak melihat Tuhan keterbatasan mereka, kelemahan mereka Tuhan, kekurangan mereka Tuhan, dosa mungkin yang kami Tuhan lakukan sepanjang ini. Tuhan ampuni Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan sepanjang minggu ini kami mendapat berkat yang istimewa daripada-Mu Tuhan. Itu kami yang kerja janji akan raih itu Tuhan ketika kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan-Mu dan menghadap kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah ke kanan dan ke kiri. Dan kiranya Tuhan melindungi, mengangkat engkau dan melindungi engkau Tuhan dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari malapetaka. Dan kiranya Tuhan mengangkat engkau dan memulihkan engkau segala hasil usaha dan pekerjaanmu. Dan kiranya berkat Tuhan yang ada di muka bumi ini, baik di bawah bumi maupun di atas bumi, menjadi bagian milik kami, dan tercurah berlimpah-limpah di dalam hidup kami, sehingga ketika kita diberkati, bukan saja kita diberkati, tapi kami menjadi berkat bagi orang banyak.
Dan hamba berdoa, meteraikan firman-Mu dan kasih karunia-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Satu, dua, tiga. Haleluya, kita akan mendengarkan warta jemaat kepada hamba Tuhan kami dengan maaf. Baik, salam. Sekali lagi salam. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Pendeta, Ibu Baby, Ibu Berek yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah ini menjadi teguran dan nasihat serta membangun kita pada tingkat iman yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Pendeta Ibu Feby bersama suami dan anak-anak cucu Tuhan Yesus berkati. Kami juga terima kasih kepada tim altar, WR, singers, pemusik, pemain organ dan tamborin serta multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada para penerima tamu, kolektan dan pendoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, untuk minggu depan yang akan datang tanggal 26 Juli 2020, ibadah kebaktian umum pagi jam 8 akan diikuti oleh rayon 1 dan rayon 4. Sedangkan untuk kebaktian umum sore nanti diikuti oleh rayon 2 dan rayon 3. Demikian untuk kami sampaikan. Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Salam.